Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat podcast 0813 Bojonegoro dimanapun berada, selamat datang di podcast kami. Kami hadir dengan topik-topik yang luar biasa dan sangat penting sekali, terutama bagi generasi muda, pemudi Indonesia, terutama Bojonegoro yang kepingin menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Di episode kali ini, kami akan membahas segala hal tentang rekrutmen pendaftaran TNI Angkatan Darat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama dengan tokoh yang luar biasa, inspiratif, dan kita akan bertanya dengan beliau-beliau terkait apa yang perlu dipersiapkan, apa tantangan dan kesempatan, dan bagaimana cara pendaftaran di TNI Angkatan Darat bersama beliau. Mari kita sambut beliau. Beliau adalah Letnan Kolonel Kopseni Abdurrahman Hakim. Beliau adalah Bapak Komandan Kodim 0813 Bojonegoro. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa sekali. Pak Dandim, sehat? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat Bapak ya. Siap. Harus semangat. Semangat, siap. Bapak, kalau kita lihat banyak masyarakat yang tentunya generasi muda itu kan kalau lihat pakaian loreng-loreng seperti yang kami pakai, seperti yang Bapak dan dipakai itu kan sebenarnya oh itu TNI itu kan gitu. Tentunya mereka hanya tahu sekilas oh TNI. Sebenarnya mungkin bisa dijelasin apa Bapak itu TNI gitu. TNI Mas Tanul ya. Siap. Bisa jawab TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas pokok adalah melindungi segenap bangsa dan negara. Kalau kita di Angkatan Darat berarti pada matra darat. Pada matra darat. Siap. Gitu. Berarti tentunya TNI itu juga ada TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Ada tiga matra, Bapak Dandim ya. Betul. Tapi kita lebih mengarah ke TNI Angkatan Darat, Bapak. Ya. Mungkin tugas-tugasnya dari TNI Angkatan Darat itu apa, Bapak? Yang pertama adalah menjaga keutuhan wilayah. Tentunya di darat ya, di darat. Terus mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling penting adalah kita menjaga semua komponen yang ada di negara Indonesia ini tentunya pada matra aspek darat tadi ya. Luar biasa sekali kalau kita lihat Bapak Dandim ya. Berarti tugas dari Angkatan Darat itu berarti luar biasa menjaga keutuhan wilayah terutama di wilayah darat gitu. Sahabat podcast, tentunya kita udah dijelasin terkait dengan TNI itu ada tiga matra, darat, laut, dan udara. Nah, sekarang menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat itu ada beberapa sumber, Bapak Dandim. Ya. Mohon jelasin, sebenarnya sumber-sumber dari rekrutmen TNI ini, sumber-sumbernya itu dari mana saja, Bapak, untuk menjadi bagian dari TNI, terutama TNI Angkatan Darat? Ya, ini Mas Anul, ada tiga sumber, tapi betul sekali. Yang pertama adalah sumber prajurit karir tamtama ya, atau biasanya kita familiarnya adalah Catam. Yang kedua adalah Bintara, yang ketiga adalah Perwira. Di Perwira sendiri itu juga ada tiga sumber juga. Dari Secapa, terus dari Spapeka, dan dari Akademi Militer. Berarti memang sumber-sumbernya itu diperuntukkan untuk yang mempunyai kriteria tertentu. Ya. Contohnya kalau mungkin SMA, bisa mendaftarnya mungkin nanti kepengen dari Perwira ke Akmil dulu. Gitu, Pak Dandim. Bahkan yang sarjana pun masih ada kesempatan untuk mendaftar di Spapeka. Jadi memang semua jenjang itu luar biasa sekali dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur Tentara Nasional Indonesia, terutama Angkatan Darat. Kalau kita sudah lihat dari sumbernya, Bapak Dandim, tentunya ada syarat-syarat khusus yang untuk menjadi bagian dari TNI itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak Dandim, syarat-syarat kalau pengen menjadi Tentara Nasional Indonesia itu apa aja, Pak Dandim? Kalau syaratnya itu sudah mutlak ya. Sudah mutlak. Pertama adalah warga negara Indonesia. Harus Indonesia lah. Tidak boleh gitu. Terus yang kedua sehat jasmani maupun rohani. Yang berikutnya adalah mempunyai kriteria tadi kesehatan jasmani yang prima dan kerohanian yang mantap. Dari semua syarat itu harus terpenuhi, Bapak Dandim ya. Karena memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dan tidak boleh lewat dari semuanya itu. Tentunya setelah syaratnya, kira-kira materinya apa, Bapak Dandim ya? Materi-materi seleksinya gitu, Bapak Dandim. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit gitu. Kalau seleksi baik itu tadi yang saya sampaikan, mau dari Tamtama, Bintara ataupun Perwira itu sama tentunya. Yang pertama
ini belum kiat-kiat ya, baru materi seleksinya. Kisi-kisi. Kesehatan. Kesehatan itu juga ada dua mungkin ya. Yang pertama adalah kesehatan secara kejiwaan, yang kedua adalah kesehatan dari segi fisiknya. Terus yang kedua adalah jasmani. Tentara juga harus fit karena memang tugasnya luar biasa. Jadi jasmaninya juga harus punya prima. Nanti kita kan berperang nih, berperang. Terus apa tadi? Kesehatan, jasmani sama administrasinya mungkin ada. Iya, administrasi. Itu juga. Yang syarat pertama adalah administrasi. Kalau materi akademik ada juga Bapak Dandim ya? Ada juga. Berarti luar biasa kompleknya seperti itu. Betul sekali. Kita kan mau jadi abdi negara. Siap dilihat dari semua aspek Bapak Dandim ya. Siap. Terus Bapak Dandim, mungkin banyak pemuda-pemuda terutama yang ada di Bojonegoro ini karena Kodim 0813 Bojonegoro ini ya pemudanya wah luar biasa sekali. Kira-kira ini asli Bojonegoro juga. Luar biasa. Perlu kami sampaikan, lupa tadi dari awal beliau Bapak Dandim, Pak Rekol Kopseni Arif Rahmanagam itu memang beliau adalah putra asli Bojonegoro. Kebanggaan buat kami buat masyarakat Bojonegoro. Luar biasa, beliau ini pasti menginspirasi jadi pemuda-pemuda di Bojonegoro. Ayo, jangan sampai kalah dengan Bapak Dandim. Kalau lebih, harus lebih dari Bapak Dandim. Bapak Dandim terkait dengan tempat pendaftaran, kira-kira di mana Bapak? Kalau tempat pendaftaran, otomatis ya di Ajudan Jenderal ya. Ajudan Jenderal. Kalau di Bojonegoro ini ya di Ajen Rem Mojokerto, karena kita di bawah Korem 082 Citra Pancayuda Jaya. Siap. Tapi ada beberapa yang tanya Bapak Dandim. Pak, rumah saya kan ada di ujung perbatasan Bojonegoro dengan Jawa Tengah. Berarti Padangan berarti. Padangan. Apakah Camat Cepu lah ya? Betul. Kalau kami harus daftar ke Ajen Rem kan kayaknya agak jauh. Bisa tidak kira-kira kalau untuk difasilitasi pendaftaran mungkin ke Kodim dulu atau mungkin ke Koramil atau ke tempat-tempat militer, berarti kan Koramil Bapak itu diperbolehkan tidak Bapak kira-kira? Itu kita memang keberadaan kita di wilayah teritorial kan sebagai kepanjangan tangan dari TNI Angkatan Darat itu sendiri. Jadi kalau mungkin adik-adik yang berada di ujung kabupaten ya, di perbatasan mungkin Jawa Timur Jawa Tengah bisa mendaftarkan juga melalui Koramil setempat. Nanti akan dibantu dari Koramil. Pasti dibantu Bapak ya? Pasti dibantu. Jangan lupa nih teman-teman para pemuda ya, pasti akan dibantu. Ke Koramil ke Kodim pasti akan dibantu dan jangan takut. Pasti akan dibantu dengan sepenuh hati. Terus terkait cara pendaftaran kan Bapak Dandim itu kalau ada kan banyak sudah sekarang ini di selebaran ataupun karena memang zamannya digital, apapun akses kan bisa diperoleh lewat HP, lewat medsos. Itu kalau tidak salah, apa benar pendaftarannya secara online gitu Pak? Iya. Jadi untuk pendaftaran kan bisa kita tahu bersama semua juga melalui online. Online baru nanti verifikasi datanya baru di Ajen Rem Mojokerto kalau wilayah di Bojonegoro. Kalau boleh ada gambarnya Bapak, berarti ini kan kalau untuk Bojonegoro memang di Ajen Rem Mojokerto. Apakah mungkin ada beberapa yang di luar Bojonegoro, mungkin wilayahnya lain di wilayah Trenggalek atau Tulungagung atau mana itu berarti sesuai dengan wilayah masing-masing, begitu Bapak ya? Betul. Siap. Terus Bapak, ini ada beberapa kemarin anak-anak muda bertanya kepada kami juga apakah diperbolehkan seandainya, karena kan tadi kalau lihat di materi tesnya kan banyak Bapak, ada administrasi, ada kesehatan, ada jasmani. Nah, ini anak-anak ini, pemuda-pemuda ini, generasi pemuda penerus kita Bapak di wilayah Bojonegoro banyak, boleh tidak kira-kira saya ini Pak kepingin dibina oleh bapak-bapak yang ada di Koramil maupun bapak-bapak di Kodim terkait jasmaninya, terkait fisiknya, kira-kira diperbolehkan tidak Bapak? Sangat diperbolehkan sekali ya, apabila sekarang ini Kodim Bojonegoro juga memfasilitasi hal tersebut. Supaya masyarakat yang tidak tahu apa sih materi untuk melaksanakan seleksi untuk masuk TNI Angkatan Darat itu juga kita wadahi semua, kita ajarkan. Di sana ada materi lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, bahkan sampai renang Bapak ya? Betul, renang juga diajari. Jadi kalau orang Bojonegoro pasti bisa renang lah ya, karena kita
disebutnya kota banjir. Kota banjir, tapi yang di pinggiran Gawan. Pinggiran Gawan. Kalau tengah-tengah belum tentu Bapak. Iya. Siap, tapi semoga bisa semua nanti. Gawan itu Bengawan ya. Oh Bengawan, betul-betul karena bahasa Bojonegoro Gawan. Siap Bapak, berarti diperbolehkan dan siapapun nanti akan dibantu, difasilitasi, dibina oleh Bapak-Bapak Babinsa, Bapak bisa di Koramil maupun yang ada di Kodim nanti akan dibantu. Apakah ini sudah berlangsung Bapak? Sudah berlangsung sudah. Bapak? Memang Siap. kita juga dari komando atas memang ada semacam perintah untuk membina masyarakat di sekitar yang ingin menjadi TNI. Itu pembinaan bukan hanya untuk TNI Angkatan Darat saja ya. Betul. Mungkin adik-adik ada yang ingin masuk TNI, Polri ya. Kalau TNI Darat, Laut, Udara bisa kita bina juga. Berarti tidak hanya terfokus pada hanya TNI, berarti untuk mungkin sekolah kedinasan ataupun yang lainnya masih bisa Bapak. Oh, masih bisa. Jadi sobat podcast, bahwa pembinaan itu tidak hanya terbatas di TNI Angkatan Darat untuk penyiapannya. Kalau mungkin para generasi muda untuk pengen yang lainnya, silakan bisa dibina nanti sama Bapak Babinsa maupun Bapak-Bapak yang ada di Kodim. Bapak Dandim, ini beberapa informasi yang belakangan ini bahkan sudah lama sekali. Ada yang bilang bahwa kalau kamu pengen jadi TNI atau pengen jadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, itu sudah harus, mohon maaf Bapak, bahasanya kamu harus nyiapin uang sekian. Kalau nggak punya tanah, kalau nggak punya aset, nggak punya sapi. Jangan harap, betul. Jangan harap bisa menjadi bagian dari TNI, dan ini beberapa masyarakat, beberapa anak-anak muda ini menanyakan seperti itu dan mereka pesimis Pak. Pesimis, akhirnya mereka lebih memilih nggak usah daftar karena daftar itu pasti akan seperti itu. Mohon Bapak, apa ini betul atau bagaimana Bapak? Itu sangat tidak betul ya. Jadi mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu, tapi dalam perekrutan di TNI apapun itu, darat, laut, udara, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi rekan-rekan semua, adik-adik, jangan khawatir, dalam pendaftaran di TNI tidak dipungut biaya apapun. Alias gratis. Tapi wajar Bapak kalau seumpama mau seleksi terus mengeluarkan biaya untuk transport, untuk makan, fotokopi. Itu kan mungkin lumrah Bapak. Ya, maksudnya wajar. Tapi kalau untuk ada oknum yang menjanjikan kamu bayar sekian, nanti akan dijadikan itu TNI, itu tidak ada. Dan itu kalau memang sudah memenuhi syarat kriteria tadi, mungkin kesehatannya luar biasa, sudah memenuhi syarat administrasinya maupun jasmaninya, akademiknya, kalau memang lolos dan memenuhi syarat pasti akan diterima, dan masuk. Pak Dandim, pesan buat pemuda-pemuda di Indonesia, terutama yang di wilayah Kabupaten Bojonegoro, terkait rekrutmen TNI, yang mungkin kali ini kayaknya ada pendaftaran pertama. Itu mohon Pak Dandim untuk disampaikan kepada mereka-mereka. Adik-adik sekalian yang ingin bergabung menjadi abdi negara, khususnya di TNI Angkatan Darat, untuk saat ini sudah dibuka pendaftaran secara online di prajurit karier Tamtama. Tamtama. Ingat, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Dan sebenarnya sangat mudah sekali kalau untuk menjadi TNI itu. Tinggal siapkan fisik. Siapkan kesehatan. Insya Allah adik-adik dapat diterima untuk menjadi bagian dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, terutama sudah dimulai dari sekarang. Sudah dimulai dipersiapkan dari sekarang. Pokoknya ikuti hal-hal yang positif. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Dandim di tengah kesibukan yang kali ini satu lagi Mas. Siap. Jadi rekan-rekan, adik-adik semua yang ingin mendaftar, siapkan diri kalian jauh-jauh hari ya. Cek kesehatan dari sekarang yang mau daftar, latih fisik kalian, latih psikologi kalian tiap hari rutin ya, secara rutin latihan. Jangan lupa berdoa dan minta doa dari orang tua itu ya, dari saya. Siap.
Jadi perlu diingat, siapkan dari sekarang bahwa semua itu perlu persiapan, juga doa dari kedua orang tua. Terima kasih Bapak Dandim. Satu lagi Mas. Siap. Ini kayaknya pembahasannya terkait rekrutmen ini luar biasa karena memang banyak sekali Bapak Dandim terkait yang di Bojonegoro Pemuda ini itu Bapak kepengen mendaftar, tapi dikala mereka sudah dengar, waduh nanti pasti akan dimintain, pasti akan membayar itu akhirnya nyalinya ciut. Wah, saya tanya saja ini, Mas Tanul masuk tentara bayar nggak? Saya alhamdulillah Bapak Dandim, karena memang dari awal kami juga mempersiapkan diri SMA, mempersiapkan diri, akhirnya ikut seleksi, tidak bayar sama sekali Bapak. Lulus dengan murni. Cuma yaitu mungkin untuk transportasi, akomodasi itu kan wajar Bapak, seperti itu. Tapi memang tidak bayar, gitu Bapak. Terus berapa kali masuk tentara? Saya daftar 2 kali. Yang pertama 2 kali. Jadi kesempatan pertama belum pantang mundur, langsung lanjut lagi. Kedua alhamdulillah baru lulus. Jadi ya mungkin bagi teman-teman, bagi pemuda-pemuda Indonesia, kalau daftar 1 kali gagal itu biasa mungkin ya. Biasa. Harus dicoba lagi. Gitu. 1 kali lulus berarti rezeki dan luar biasa. Gitu. Rezeki dan doanya kencang. Alhamdulillah seperti itu. Seperti saya juga tidak sekali daftar langsung masuk, tidak. Yang pertama tahun 2000 itu daftar, kebetulan daftar polisi. Gagal, akademi kepolisian gagal. Akhirnya daftar lagi Akademi TNI. Akademi TNI sudah nyampe pusat di Magelang. Waktu itu masuk Matra Laut karena masih gabung kita ya, Darat Udara pendaftarannya. Gagal pulang. Baru tahun 2021, tahun 2001. Ya, 2001 daftar di Akademi Militer, alhamdulillah diterima. Dan semua itu butuh perjuangan. Dan speser pun kita tidak mengeluarkan uang ya. Kecuali tadi. Ya akomodasi wajar seperti itu lah, untuk fotokopi, untuk makan dan lain-lain. Betul, luar biasa Bapak Dandim 3 kali dan alhamdulillah sekarang sudah menjabat di tanah kelahiran sendiri. Mudah-mudahan doa kami selalu menyertai Bapak, semoga sukses selalu. Amin. Menjalankan tugas dengan amanah Bapak. Amin. Siap. Terima kasih Bapak Dandim sudah meluangkan waktu di sela-sela pagi hari ini. Selamat bertugas, sehat selalu Bapak Dandim. Terima kasih. Demikian Sobat Podcast 0813 Bojonegoro, pembahasan pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi dan memberikan informasi yang jelas bahwa kalau pengen mendaftar bagian dari TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Ingat, jangan percaya dengan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan dia bisa memasukkan atau dengan embel-embel apapun. Percayalah kepada kemampuan diri sendiri, tentunya tetap doa dari orang tua. Saya Pelda Tanul, terima kasih sudah mau bersama kami. Nantikan episode-episode berikutnya podcast kami. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat selalu, tetap semangat. Semangat.